Bikin Viti bertopeng kayak seolah-olah udah dapat dukungan. Buset, banyak banget ya Viti bertopengnya. Loh, Viti bertopengnya banyak sekali, guys. Buset. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ya Allah, banyak banget Vitinya. Ya Allah, si Fitri. Coba yang pertama kali dia bikin yang mana nih? Vitinya nih. Oh, yang ini. Nah gitu Samira, kalau gila itu jangan tanggung. Bagus, jadi aku ada alasan ya. Ada alasan karena kau memulai. Aku ada alasan untuk selalu bersuara. Kalau si Samira ini terlibat dalam urusan terdakwa NM. Dia terlibat turut serta dalam pasal 55 yang menjerat NM di Jaksel yang sudah diusir ya, yang sudah tidak dibutuhkan lagi keberadaannya ya. Jadi memang kalau aku duga semua huru hara ini awalnya dari si Samira ini. Si Samira ini yang punya otak, entah dia memang wayang atau dia dalang ya, agak sulit memprediksi karena dia ini agak diduga kurang ini, brainnya kurang berfungsi dengan normal, karena kalau seorang dokter gak akan seperti itu. Satu. Kedua, Cen Kurniawan suamiku kalau kriminal minimal dia tersangka kayak kau ya, tersangka kayak kau minimal ya. Kalau dia memang terlibat dengan judol, dia tidak akan lagi rebahan main PS di rumah ini ya. Stres Samira. Mulai aku bersuara tentang keterlibatan Samira dan dia menjadi tersangka di Medan nih. Polisi Republik Indonesia jangan tebang pilih, dia tersangka ya. Nah gitu Samira, kalau gila itu jangan tanggung. Dibalas sama Dokter Detektif New. Gemeteran amat ya, nepo si lulusan SD mau ngancam Doktif. Langsung diulti sama Doktif langsung. Ya ampun, ini kocak banget. Gue baru lihat nih. Ini di akunnya Fitri, Sahu Teru, pakai topeng. Terus dia bilang soal Samira. Dokter detektifnya langsung gemeteran amat ya, nepo si lulusan SD mau ngancam Doktif. Buktikan saja dan minta jaksa nuntut dong. Betul. Kok ada sampai detik ini bisanya ngoceh mulu, cuman bisa numpang pansos karena lulusan SD ya. Di Medan aja nggak jalan-jalan, terus ketawa. Terus kata dia, coba kau ke psikiater Samira, nggak patut negeri ini punya contoh seorang dokter model kau, katanya Fitri. Ya Allah. Ya Allah. Sumpah ini udah bener-bener kocak sih ini. Oke, coba kita lihat ya. Yang mana dia udah mulai gabung sama si Kim Hot, coba ya. Nah. Seenak udah kau bikin. Hai guys. Wait. Coba gue pengen lihat nih. Yang sama Kim Hot. Ya, si satu ini ya. Gak capek apa, play victim, klarifikasi. Sudahlah, ngapain sih? WA. Gak peduli pun aku. Ya, udah gak musim. Satu lagi ya, benar-benar sebelum saya tidur. Samira, saya tegaskan dari awal saya ketemu sama kamu, saya selalu bilang dan saya tidak menutup siapa diri saya. Saya bilang loh sama kamu. Dia posting nih. Sama si Besi. Si Fitri posting si Kim Hot. Saya menerima diri saya dan saya pun bicara ke kamu supaya apa? Supaya kamu tidak dengar itu dari orang lain. Dengar dari bacotku sendiri, Samira. Kamu tidak boleh lupa. Bacotmu yang mana? Bacot yang mana? Yang KH atau yang inisialnya I? Yang mana bacotmu? Yang mana yang beneran itu kamu? Yang mana? Yang mana yang beneran itu kamu? Ya Allah. Itu. Dan pada saat itu kita tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, hubungan lagi baik-baik saja. Tapi kenapa kau, Samira, live sama teman-temanmu menjatuhkan saya dan mencampuri masalah saya di luar sana? Saya aja tidak pernah komentar jelek tentang kamu di sosial media saya, Samira. Tapi kenapa kamu menjelekkan saya, menjatuhkan saya? Ini sukanya puter-puter. Dia paling bisa
Dia paling bisa nih caranya ya. Orang udah baik-baik nih sama dia, tahu-tahu dia bikin masalah, bikin drama. Nanti dia bisa balikin itu seperti seolah-olah kita yang salah, padahal dia yang bikin drama. Kayak contohnya nih, gak ngangkat teleponnya dia. Karena mungkin kita lagi mandi, lagi bikin kopi kek, atau mungkin kita lagi ada temen juga. Itu dia bisa yang ngamuk, tantrum banget. Terus mulai deh, kalau misalnya kita nih tiba-tiba ngobrol nih sama orang yang kira-kira dia nggak gitu suka. Oh, kalian mau bekerja sama ya? Oh, kalian iniin aku ya? Itu dia. Parah banget, guys. Parah. Parah, parah, parah. Ini nih, aduh. Terus ini diposting. Saya di luar yang sebenarnya. Ini diposting di akunnya Fitri Sahuteru. Kok yo iso loh. Ya Allah ya Tuhan. Sudah memfitnah produk saya di depan 20.000 orang. Sekarang saya pulang. Saya akan memberikan kamu pulang. Ketika saya tidak bertanggung jawab, Lucu juga ya sih sebetulnya ada si Sarno ini jadi badut 2 hari. Badut aku 2 hari kau. Nah, gimana rasanya dibales? Sekarang sadar kau ya Sarno ya, sadar. Bener tuh peribahasa, di atas langit masih ada langit. Kau punya mulut, orang juga punya mulut. Kau punya jari, orang juga punya jari. Udah dikasih tahu dari awal, jangan bawa-bawa aku ke urusan skincare. Sekarang aku ikut campur kan, baru mulai Sarno. Lah, yang bawa-bawa ke urusan skincare bukannya dia sendiri ya? Lebih di sini sih. Kok jadi si Sarno ini yang dia tuduh gimana sih? Lu gimana sih? Baru mulai, gara-gara kau nih, geng macan sirkus jadi puyeng ngadepin aku sekarang. Lah kau pasang-pasang muka orang sembarangan, ketak-ketik di akun-akun orang sembarangan. Gimana rasanya dibales? Baru 2 hari nih, Coba berulah apa lagi? Mau sampai berapa? Selamat pagi Samira, gimana tidurnya, nyenyak nggak? Gimana rasanya dibales? Enak, kayak gitulah rasanya ya Samira ya. Makanya lain kali tahu diri Samira. Jangan nyolek kalau nggak mau diinjek ya. Terus kau masih mau tetap mereview, lanjut, gak ada yang larang. Biar aku juga punya kesempatan untuk terus membuka mata masyarakat bahwa review kau itu dibayar ya Samira ya. Tapi infonya dari siapa, Bu? Terus kau katanya kan bilang urusin aja Cen Kurniawan yang terlibat judul katanya. Sudah Samira ya, sudah ada negara, gak usah repot-repot aku istrinya suruh ngurusin dia. Kalau dia salah tangkap aja sana, suruh somasi Deddy Corbuzier. Sudah Samira, gak perlu, karena apa? Lawyernya Pak Budi Ari sudah menjawab di podcastnya Deddy ya. Tidak ada keterlibatan Cen Kurniawan sama Pak Budi Ari itu urusan judul. Tidak ada pembahasan di rumahnya itu judul. Selain diajak salah satu terdakwa yang sekarang sudah disidang itu untuk main minum kopi, itu benar ya. Kali ini aku belain Pak Budi, itu memang benar, gak ada keterlibatan beliau di dalam urusan judul ini. Nah kalau majalah Tempe, ya sudahlah Tempo, ya sudahlah ya, dia nyari makan untuk anak istrinya memberitakan ini. Hanya 2 orang yang dia beritakan, tidak untuk kepentingan masyarakat, kepentingan keluarganya nyari duit ya, sama kepentingan tabloidnya. Biarin, bebasin ya. Kalau kau ini untuk kepentingan diri sendiri, mengatasnamakan masyarakat, plus nyenggol-nyenggol aku terus. Kayaknya lain kali itu, kalau mau ngehajar orang itu, yang benar beritanya, yang akurat. Dan kalau nggak mau dihajar, jangan mengatasnamakan masyarakat ya, gerah. Gitu Samira. Ayo lanjut masih banyak nih bukti-bukti yang belum aku keluarin. Gak usah minta-minta maaf sama Kim. Cemen lu. Hakim. Amat Kim. Si Karno belum bangun kayaknya nih. Atau dia asam lambung ya. Apalagi kalau Sarna ulah kau lagi, apalagi. Nih aku belum apa-apa ya. Nah tapi nih, untuk fansnya NM lagi-lagi ya,
aku sepil sedikit-sedikit biar kalian itu kebuka. Kayak netizen yang selama ini membela si Sarno untuk masyarakat, kebuka matanya kalau dibayar dia ya untuk review. Nah, ini juga untuk fans NN biar kebuka. Infonya dari Awal bencana sampai NM ditahan ini apa? Ya si Sarno awalnya. Nah, aku sepil dikit ya. kok kamu bisa ngomong kayak gitu kan kamu udah gak berteman sama si NM. Bisa-bisaan ngomong kayak gitu. Kan kamu udah gak ketemu sama NM. Kok aneh kamu tiba-tiba bisa mereview Sarno. Karena si Sarno ini ujuk-ujuk mau 20M. Jealous. Kebalik keles, bukan mau 20M ditawarinnya 20M. Gak diambil sama si orang yang kamu bilang Sarno. Gak diambil keles. Ajaib ya, cerita tuh bisa muter-muter gitu loh guys. Ya kan? Cerita tuh bisa muter-muter loh guys. Sarno itu plesetannya buat Doktif nih. Dia ini tapi dapat infonya dari Kim Hot. Dapat infonya dari Kim Hot guys. Ya Allah. Sebelum makin panas. Ya diputar balik. Iya makanya nih. Rezeki yang NM dapetin dari pelapor. Padahal pelapor ini nggak gedek-gedek amat sama si NM ini. Emang udah ikhlas ya sudahlah. Alah bohong, nggak mungkin udah ikhlas mana. Mau bikin laporan. Udah ikhlas mana mau bikin laporan kok. Lah udah ikhlas itu kan ya udah tenang dunia. Apa wong laporan kok piye sih? Iya, wong bikin laporan loh itu katanya ikhlas. Iki piye sih sebenarnya? Ember. Iya, anggap aja dia sedekah gitu ya. Sedekah ngelapor gimana sih? Anggap sedekah ikhlas. Apaan sih? Kok jadi berubah lagi omongannya ini loh? Hah? Aneh ini statementnya Mbak ini nih. Gue gak kenal langsung sih sama orangnya. Kalau langsung kenal gue tanya, gue pengen telepon ini. Kok aneh sih? Iya, kenapa nih tiba-tiba ujuk-ujuk bukan belain ya. Jadi kayak bikin mengarang bebas gitu loh. Ya kita semua tahu kok orang dilaporin jelas-jelas. Kalau memang ikhlas bener mah, udah minta di review produk yang bagus-bagus, udah oke dari 5 ke 4M, udah minta pembayaran 2 kali boleh, dicicil 2 kali, terus suruh ngingetin lagi untuk tahun depannya juga oke, gak mungkin ngelaporin mbak. Ujuk-ujuk si Sarno ini 20 miliar minta. Nah, nyarilah si Sarno ini nyari pelapor. Ketemulah itu katanya di Starbucks ya. Gak kebalik mbak. Yang nyari itu malah justru si siapa namanya RG lakinya nungguin di depan rumahnya pakai mobil merah. Itu ada semuanya loh ya, rekamannya ada semua, CCTV ada semua. Oh makanya mbaknya pakai topeng ya, agak sedikit takut juga ya mbak ya. Makanya dia pakai topeng dia ngomongnya. Takut juga ya mbak ya, takut salah keserimpet itu lidah ya. Takut ya. Aduh. Bener itu ada pertemuan di Starbucks. Kalau itu bener minum kopi sambil meres si Sarno. Itu